Kita sudah masuk ke bulan Oktober akhir, hampir minggu terakhir. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Selesai? Anak-anak sudah siap belajar? Silakan. Anak-anak sudah siap belajar? Ya, Bu. Oke. Yang lain siap? Siap, Bu. Oke, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Bida informasikan ada beberapa hal yang perlu Bida sampaikan. Yang pertama, insya Allah mulai hari Senin besok, SMP Indo Banjarnegara diizinkan untuk tatap muka terbatas. Artinya kita sudah boleh memulai untuk tatap muka. Kemarin hari Senin, Kepala Dinas langsung ke sekolah memberi izin, ya. Tetapi masih sangat terbatas sekali. Artinya tidak semuanya langsung masuk ke sekolah. Sekolahnya bergiliran. Ini informasi. Insya Allah Bapak Ibu Wali kelas segera nanti akan menginformasikan lewat grup WA kalian untuk dipahami dan dipelajari pemberitahuan dan jadwal pembelajarannya. Yang jelas untuk memulai tatap muka terbatas ini, anak-anak nanti belajarnya ke sekolahnya 1 minggu sekali. Ya. Untuk kelas 1 atau kelas 7 maaf, kelas 7 itu Senin dan Selasa, kemudian untuk kelas 8 itu Rabu dan Kamis, kemudian kelas 9 dikasih jatah waktu hari Jumat dan Sabtu. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya nanti ada 6 jam pelajaran. Silakan nanti protokol kesehatan untuk diikutin, ya. Sehingga kamu nanti yang sudah menyetujui untuk bisa mengikuti masuk ke sekolah. Bagi yang belum menyetujui, nanti pembelajarannya lewat PA atau online. Pada anak semuanya, alhamdulillah orang tua sudah mulai banyak yang respon untuk anaknya boleh ke sekolah, hampir 80% ya. Itu aja informasi dari Bida. Yang jelas tetap jaga kesehatan, ya. Karena sudah ada yang dicoba masuk karena anaknya yang tidak taat dan tidak patuh kepada sehingga ada yang tertular, ya, ada yang kena COVID. Mudah-mudahan sekolah kita anak-anaknya semuanya sehat, Bapak Ibu gurunya juga, sehingga kalian Amin, Bu. Sesungguhnya Amin, Bu. Amin. Dan kami bisa langsung ketemu kalian untuk bertatap muka. Iya, Bu, malah sekolah, Bu. Bisa komunikasi, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa tanya, ya, kesulitan-kesulitan yang selama ini kalian alami. Oke. Untuk hari ini Bida masih melanjutkan pembelajaran karena minggu yang lalu ada beberapa kendala. Untuk itu nanti kita cek dulu sebelum videonya atau apa nih Pak, sing ben ramuni apa tadi? Moodnya dimatikan, nanti kita cross check dulu apakah kalian bisa menerima PowerPoint yang saya sajikan. Gitu aja informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Siap belajar, oke? Siap belajar? Siap sekali, Bu. Saya siap belajar, Bu. Terima kasih. Siap, Bu. Kita lanjutkan masih ke materi yang listrik dinamis. Silahkan nanti diperhatikan. Materi itu sudah tak share ke WA minggu yang lalu. Semoga sudah kalian baca, sudah kalian pelajari, sehingga hari ini saya tinggal ya menjelaskan titik-titik gitu aja. Mudah-mudahan segera masuk minggu yang akan datang kita bisa sharing lebih jelas. Ya, amin, Bu. Oke. Listrik kemarin udah sampai sini. Iya, ada potensi. Tidak apa-apa lah dari awal lagi Mbak. Kalau mengingatkan dari awal aja. Kemarin masih sedikit.
Biar nanti. Cancel. Ya. Suaranya dimatikan. Jangan dulu, saya tak menanyakan kan berarti kamu bisa ngelihat apa enggak gitu. Oke. Anak-anaknya nggak muncul sih, anaknya. Biasanya muncul. Nggak bisa muncul. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oke. Berarti mereka fokus di ininya. Oke. Anak-anak akan Bida awali lagi karena minggu yang lalu masih apa ya, baru sedikit sekali ya. Anak-anak bisa melihat tayangan di HP kalian untuk PowerPoint ini? Mohon konfirmasi. Bisa kelihatan? Bisa, Bu. Agak ngelek-ngelek, Bu. Agak ngelek-ngelek. Soalnya aku desa, Bu. Gitu. Ya udah, kamu coba cari tempat yang kayaknya sinyal itu bersahabat. Coba. Boleh di luar nggak apa-apa. Cari tempat yang masih nge-like. Yang lain nampak tulisan ini? Kelihatan. Jelas. Kelihatan. Dengar suara beda. Dengar, Bu. Sebetulnya Ya, Bu. Ke kamar mandi bentar, Bu. oke, anak-anak, sebenarnya pembelajaran ini bisa komunikasi dengan baik asal kalian tetap tenang, tidak ribut. Kamu tetap bisa berkomunikasi dengan Bida, asal tidak ribut sendiri. Insya Allah bisa. Kalau ada kendala langsung kita bisa cover gitu ya. Nggak usah dimatikan dulu, nggak apa-apa. Biar nanti saya bisa ngecek kamu tuh bisa nerima ini apa enggak, oke? Anak-anak, kita mau belajar tentang listrik dinamis atau disebut dengan listrik mengalir. Di mana listrik mengalir itu, kalau ini saya berikan contoh dalam gambar, yaitu rangkaian sederhananya ada baterai sebagai sumber arus atau sumber tegangan. Kemudian baterai ini akan menghasilkan muatan-muatan listrik, di mana kutub positif akan menghasilkan bagian protonnya, yang negatif adalah elektronnya. Sehingga di sini arus akan mengalir melalui saklar, kemudian kawat, kemudian lampunya akan menyala. Nah, rangkaian yang seperti ini disebut dengan rangkaian listrik. Terdiri atas yang paling sederhana ada baterai, ada saklar, ada lampu dan kawat ya. Sehingga arus listrik akan mengalir. Kondisinya namanya dalam kondisi on atau off ya. Tapi kalau saya lepas nanti anak-anak bisa lihat. Oke. Anak-anak belajar tentang arus listrik dan arus elektron ya. Hanya mengulang kembali kemarin sudah Bida sampaikan. Kalau saklar ini Bida pasangkan, saklar dipasang. Oke. Ya. Maka lampu ini akan menyala disebabkan karena muatan-muatan listrik mengalir melalui kawat penghantar ini. Yang berwarna merah ini adalah muatan positif, yang berwarna biru adalah muatan negatif. Yang muatan positif kita sebut sebagai arus listrik, sedangkan yang muatan negatif tetap disebut arus elektron. Arah arus listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Atau dikatakan bahwa arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Potensial tinggi adalah kutub positif baterai. Potensial rendah adalah kutub negatif baterai. Jadi arah arus listrik itu arahnya berlawanan. Kata kunci di situ. Sekali lagi, arah arus listrik berlawanan dengan arah elektron. Mengapa demikian? Karena kalau arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah, tetapi kalau elektron dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Penjelasan Bida gimana anak-anak? Mudeng? Berarti anak-anak sudah dimatiin. Mudeng, Bu, udah. Oke, tolong aku tanya segera direspon. Mudeng ya? Mudeng, Bu. Thanks. Insya Allah mudeng, Bu. Ya, thank you. Bida lanjutkan. Kemarin sudah sampaikan bahwa arus listrik akan mengalir ada beberapa syarat. Syarat pertama,
cepat aja karena ini kemarin sudah harus rangkaiannya tertutup. Oke, nah kalau tertutup maka lampu menyala, menunjukkan bahwa di situ ada arus listrik yang mengalir. Sedangkan yang rangkaian terbuka dalam keadaan off, maka lampunya akan mati. Maka kesimpulan, syarat arus mengalir yang pertama, rangkaian harus tertutup. Tertutup. Jelas? Mudah? Oke. Kemarin nggak begitu nampak, sekarang perhatikan, Bida sajikan dua bejana, yaitu bejana A dan B. Bejana A itu kasih air lebih tinggi dibanding bejana B. Kemudian dipasang keran, maka dikatakan bahwa height A, height itu ketinggian ya, ketinggian A lebih tinggi daripada ketinggian B. Maka disebut energi potensial A lebih besar daripada potensial di B. Pertanyaan, apa yang akan terjadi ketika keran di antara kedua bejana kita buka? Kita lihat bersama-sama. Kerannya dibuka. Ya. Ketika kan dibuka, maka air yang ada di A mengalir menuju ke B. Karena yang A lebih tinggi tadi daripada yang B. Maka disebut potensial A, yang ini, potensial A lebih tinggi dari potensial B. Arus akan mengalir dari A ke B. Nah, pertanyaan, apakah air yang mengalir dari bejana A ke B sampai air di bejana A habis? Habis apa enggak? Enggak. Ya enggak. Tetap Enggak. ada. Hanya sekarang ketinggiannya bagaimana? Ketinggian airnya? Sama. Oke. Ketika ketinggian sama, airnya ngalir apa enggak? Ini loh, ngalir enggak ini? Enggak. Enggak. Kan sudah sama, ngalirnya gimana? Enggak bisa. Jadi kesimpulannya apa? Air hanya akan mengalir pada bejana ini ketika Beda potensial. ada beda potensial atau ada beda ketinggian. Nyambung enggak kira-kira? Nyambung. Oke, terima kasih atas responnya ya. Jadi gambaran untuk arus listrik itu digambarkan seperti aliran air. Air akan selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah atau dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Ada enggak air yang dari rendah ke tinggi? Ada, air mancur ya, cuman harus pakai pompa. Tidak secara alami. Oke, nyambung anak-anak? Terjun, Bu. Ya, air terjun jelas dari tinggi ke rendah. Oke, anak-anak, ketika ketinggian A dan ketinggian B sudah sama, maka disebut potensial atau energi potensial A sama dengan energi potensial B. Ketika seperti ini, maka air sudah tidak mengalir lagi. Inilah yang terjadi pada batu baterai, ya. Jadi batu baterai yang kita gunakan sehari-hari untuk menyalakan lampu atau untuk mainan adik-adik atau senter, ya. Lama-kelamaan kalau dipakai untuk senter, lampu akan redup bahkan mati. Nah, biasanya bahasa kalian mengatakan bahwa baterainya habis, begitu ya. Sebenarnya tidak habis. Yang benar atau yang betul adalah potensinya sama. Karena sudah tidak bisa lagi memalirkan muatan-muatan listrik. Ya, sekali lagi ada dua syarat. Yang pertama, arus mengalir harus rangkaian tertutup. Yang kedua, ada beda potensial. Jelas? Jelas. Oke. Berikutnya. Ya. Di awal tadi sudah sampaikan bahwa arus listrik dianalogikan, di analog itu disamakan dengan arus air. Ya, gambarannya ada dua benda A dan B. Benda A potensialnya lebih tinggi. Mengapa potensialnya lebih tinggi? Karena protonnya lebih banyak. Kita sudah mengenal bahwa benda ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Ketika kita belajar listrik statis. Kalau muatan positifnya banyak, maka disebut berpotensial tinggi. Kalau positifnya sedikit, maka berpotensial yang rendah. Kalau positifnya yang sedikit, maka elektronnya yang banyak. Kalau di sini yang A, positifnya yang banyak, berarti elektronnya yang sedikit. Bisa ngikutin? Bisa ngikutin anak-anak? Bisa, Bu. Oke, beda lanjut. Antara benda A dan B, maka dikatakan sekali lagi benda A berpotensial lebih tinggi dibanding benda B. Walaupun tandanya sama-sama positif yang ditunjukkan. Tetapi benda B itu disebut benda negatif.
Mengapa benda negatif? Karena protonnya lebih sedikit dibanding benda A. Benda A dan B kita hubungkan dengan konduktor, maka elektron akan berpindah dari B ke A. Sekali lagi, muatan listrik yang berpindah adalah elektron, sehingga elektron ini akan menggabungkan dengan berpasangan dengan potensial di A. Nah, sekarang potensialnya gimana, anak-anak? Jumlah protonnya gimana? Sama. Sama. Seimbang. Berarti dia sudah tidak bisa mengalirkan lagi. Seperti air tadi, sudah tidak mengalir lagi arusnya. Ya. Pertanyaan, apakah ketika terjadi aliran muatan listrik dari B ke A sampai muatan di B itu habis? Ya. Elektronnya dari B ke A. Oke? Ya. Kesimpulan, ketika benda A dan B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang bagaimana? Nah, pertanyaan nih. Kalau sudah sama, berarti potensinya gimana? Kalau jumlah protonnya ini sama, maka disebut potensialnya apa, anak-anak? Netral. Enggak, jumlahnya. Kalau jumlahnya sama, maka potensinya juga Sama. sudah tidak beda lagi. Ini udah sama. Protonnya papat sama. Berarti udah tidak bisa mengalirkan arus lagi. Ya. Maka kesimpulannya ada dua syarat apa yang harus dipenuhi agar arus listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian. Kesimpulannya apa dari pembelajaran hari ini? Arus listrik dapat mengalir karena adanya beda potensial listrik. Yang pertama, kedua, karena dua toh, ada dua. Rangkaian tertutup. Rangkaian harus tertutup. Oke, hari ini pembelajaran cukup sederhana. Kalian hanya mengingat bahwa arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Syarat mengalir ada dua. Satu, rangkaian harus tertutup. Dua, harus ada beda potensial. Udah, itu aja yang dicantelkan di otak kalian. Semoga hari ini mudeng. Paham? Paham. Oke. Yuk. Ya, kita mau belajar tentang kuat arus listrik. Di bukumu juga sudah ada. Ini sudah akan mulai ada perhitungan nanti untuk kuat arus. Kuat arus itu nanti rumusnya di halaman 204 di buku cetak kalian. Ya, boleh kalian melihat buku juga. Kembali ke pembelajaran, kita mau belajar tentang kuat arus listrik. Saklar mau pasang? Saklarnya kita pasang dulu. Oke, menyala. Ini bagan skema, ya. Elektronikanya, ya, kita hubungkan saklar, maka lampu nyala, arusnya mengalir, ya. Selama mengalir, tentunya memerlukan waktu. Selama mengalir, tentunya memerlukan waktu, ya. Sehingga di sini hitung berapa muatan positif yang melalui atau melewati titik P ini dalam 10 sekon, ya. Di sini tadi sudah beda gerakan di warna hijaunya, warna merahnya nanti berhenti. Ya, ya, oke. Kesimpulannya gini anak-anak, ketika suatu rangkaian listrik ditutup atau dihubungkan, maka arus akan mengalir. Selama mengalir, arus memerlukan waktu, gitu ya. Jadi selama mengalir, arus listrik memerlukan waktu. Nah, ketika memerlukan waktu itu, maka terjadilah kita yang disebut dengan kuat arus listrik. Kesimpulan yang bisa kita ambil, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar tiap detik. Jadi ada berapa kolom banyaknya muatan setiap detik, itulah yang disebut dengan kuat arus listrik. Nyambung? Halo, apa kuat arus tadi?
Banyak. Kuat arus adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Pada penghantar tiap detik. Ya, jadi setiap detik itu ada berapa muatan yang mengalir, itulah yang disebut dikenal dengan istilah kuat arus listrik. Oke? Ya. Sehingga kalau ditulis dalam persamaan matematisnya berlaku persamaan I itu kuat arus, Q-nya kuantum adalah muatan dalam satuan kolom, dan T-nya adalah waktu dalam satuan sekon. Maka berlaku persamaan I sama dengan Q per T. Ada di buku halaman 204, rumus kuat arus listrik. Ya. Nyambung ya? Sekali lagi, kuat arus banyaknya muatan listrik Q, banyaknya muatan listrik Q yang mengalir pada penghantar tiap detik. I kuat arus, Q-nya muatan, T-nya adalah waktu. Maka persamaan menjadi I Q per T. I Q per T. Rumusnya apa, anak? I Q per T. Paham ya? I sama dengan Q per T. I-nya kuat arus dalam satuan ampere, Q-nya muatan listrik dalam satuan kolom, dan T-nya adalah waktu dalam satuan sekon. Nyambung? Nyambung. Oke. Nah, 1 ampere sama juga nilainya dengan 1 ampere diberi definisi sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam penghantar selama waktu 1 sekon. Sehingga satuan muatan adalah kolom, satuan waktu adalah sekon. Maka ampere bisa juga satuannya kolom per sekon atau identik sama dengan kolom per sekon. Untuk kuat arus listrik, di samping ampere, satuannya bisa juga kolom per sekon. Diturunkan dari satuan muatan dan satuan waktu. 1 ampere sama dengan 1 kolom per sekon. Ya. Anak-anak tidak usah nulis, tidak apa-apa, kan di PowerPoint-nya Bida sudah ada, sudah tak kirim, nanti kamu bisa membuka ulang-ulang untuk mempelajarinya. Sampai sini bisa ikuti? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Ya, ada contoh soal di sini. Ya, sekilas aja contoh sederhana di buku cetakmu juga sudah ada, anak-anak. Ya, sebuah aki kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir lampu adalah 0,5 ampere dan lampu yang dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu tersebut? Anak-anak, tolong soal ini nanti kan di PowerPoint-mu ada ya? Oke? Ada. Tolong soal ini nanti dikerjakan setelah pembelajaran Bida, terus dikirim japri ke saya. Ditulis, diketahui, ditanya, jawab. Siap? Ya, Bu, siap. Ya. Contoh soal ini nanti menjadi tugas terstruktur untuk dikerjakan. Next, tak lewati ya. Ya. Oke. Oke. Ya. Sekarang perhatikan bagaimana cara mengukur kuat arus. Gimana, Bu? Ya, perhatikan. Ya. Mengukur kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian diperlukan sebuah alat. Di lab ada, insya Allah nanti kalau kamu masuk bisa tak tunjukkan. Alat ini namanya ampere. Masukkan, Bu. Ya, alat ini namanya ampermeter. Apa anak-anak? Ampermeter. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Perhatikan, ini jarumnya menunjukkan di angka 0. Sekarang tak hubungkan dulu saklarnya. Anak-anak perhatikan ya. Jarum yang ada di ampermeter. Oke, lampu nyala, jarum bergerak. Ya, bergeraknya jarum ampermeter menunjukkan bahwa dalam rangkaian ini mengalirlah arus listrik. Ya. Sehingga kesimpulannya, ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Adapun pemasangannya dalam rangkaian harus disusun secara seri. Secara apa anak-anak? Seri. Seri itu seri itu berurutan. Ya, oke. Paham anak-anak? Alat ukur kuat arus apa namanya? Paham, Bu. Paham. Kuat arus namanya? Ampermeter. Cara memasangnya harus Seri. susun seri atau tidak bercabang.
Nyambung? Nyambung. Oke. Itu nanti kita bisa latihan ngukurnya. Oke. Nah, sekarang cara membacanya. Kalau tadi hanya melihat jarumnya bergerak, sekarang cara membacanya. Pada ampermeter ada beberapa skala, oke? Di angka 50 dan 100 itu disebut skala maksimum. Kemudian yang ditunjukkan oleh jarum, namanya skala yang ditunjuk oleh jarum. Ketika tadi dihubungkan dengan saklar, maka jarum kan bergerak, meninggalkan angka 0 begitu ya, menuju ke angka tertentu, sesuai dengan arus yang mengalir. Kemudian angka 10 mA sampai 10 ampere disebut skala batas ukur. Anak-anak sekali lagi, bagian-bagian ampere meter yang harus kalian pahami mempunyai beberapa bagian, ada 3 bagian terpenting. Yang pertama adalah skala maksimum. Ini antara 50 dan 100, skala yang ditunjuk oleh jarum, berskala antara 0 sampai 100 dan 0 sampai 50. Dan di bagian sini, bagian sebelah kiri ini adalah disebut skala batas ukur. Kabel dimasukkan di angka 1, berarti alat ukur ini maksimal bisa digunakan untuk mengukur 1 ampere. Jadi ini kutub positifnya dimasukkan di angka ini, ya. Ini kutub negatifnya ya, Nak ya. Ini kutub negatifnya dimasukkan sini, kutub positifnya di skala batas ukur. Alat ampere meter ini kalau ada ukuran tertulis 10 mA, maksimal hanya mampu mengukur 10 ampere. Kalau 11 ampere enggak mampu, nanti jarumnya jebol. Kalau mau mengukur 1 ampere, kalian boleh menggunakan di angka 1 atau boleh di 5. Tetapi kalau mengukur 0,5 ditaruh di antara 100 mili atau di 1 ampere. Kalau mengukurnya 2 ampere enggak boleh ditaruh 1. Harus di mana anak-anak? 5. Kalau mengukur 8 di mana anak-anak? 10. Pinter. Oke. Ya, kalau mengukur 3 di mana anak-anak naruhnya? Yang merah itu. Oke, mudeng ya? 5. Mudeng ya? Udah. Oke, jadi Anda boleh mengukur 10 ditaruh di 5. Nanti jarumnya. Oke. Cara membaca, perhatikan baik-baik. Cara membaca, perhatikan baik-baik. Ada rumus di sini. Nilai yang terukur oleh alat ukur ini yaitu dengan cara persamaan nilai yang ditunjukkan jarum, yaitu skala jarum, dikali batas ukur dibagi skala maksimum. Dicontohkan sama Beda di sini bahwa ini skalanya adalah pakai skala bawah sehingga angkanya ditunjukkan 34. Ya. Jadi ini kan angka 20 di sini, kemudian ini 3. Cupangnya nang ndi, Bu? Ya. 34 pakai skala 100, maka dikali 100 karena ini dimasukkan di angka 1, maka menjadi 34 kali 1 dibagi 100, sehingga alat ukur ini membaca senilai 0,34 ampere. Nyambung? Nyambung anak-anak? Halo? Nyambung, Bu. Oke. Perlu diulangi atau cukup jelas? Perlu. Diulang. Ya, Jelas, Bu. Ulang, Bu. Ulang. ya, perhatikan baik-baik. Yang lagi boleh, Bu. Di jarum, nilai yang ditunjukkan jarum adalah di angka 34. 30 sama masing-masing skala ini 2, jadi 34. 34 kali batas ukurnya nilai berapa ini? Angka berapa ini? 6. 1. Ya, maka 34 kali 1. Skala maksimumnya berapa? 34 kali 1 dibagi 100. Karena masih 100. Anak-anak kelihatan enggak sih? Gambarnya blur. Blur. Patah suaranya, Bu. Suaranya patah-patah. Oh, patah-patah sinyalmu sing elek. Blur. Ini aku tempatnya dari kamar mandi yang bersahabat, Bu. Ya silahkan sambil ngising boleh. Oh, udah. Udah, ya wes tampung lek ngeden. 0,34 ya ketemunya mudeng. Oke, ra mudeng ya karep lah. Ora pati mudeng, Bu. Ya wes sesuk nek ketemu Beda tak jelasin. Oke. Oke, anak-anak. Nah, tadi tentang kuat arus.
Sekarang kita mau belajar tentang beda potensial. Mengulang kembali yang di listrik statis biar nanti nyambung. Anak-anak, apa yang dapat kita lakukan agar air selalu dapat mengalir dari bejana A ke bejana B? Maka ini kita pompa ya, kita masukin gitu terus ya. Kita pompa, kita gerakkan sehingga airnya selalu bisa mengalir. Ya. Agar selalu ada beda potensial. Dengan mengangkat air dari bejana A ke B, memasukkan ke bejana A, maka air yang ada di bejana A selalu memiliki energi yang lebih tinggi. Kalau aki ya disetrum lagi, kalau baterai kamu ya dicas, gitu namanya itu membuat beda potensial, gitu ya. Kalau air ya dipompa, gitu untuk membuat beda potensial. Oke. Oke anak-anak, perhatikan baik-baik. Siap, GTG. Benda A disebut berpotensial tinggi, benda B disebut berpotensial rendah. Maka arus akan mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Kemudian ini benda C dan D. C potensialnya rendah, D tinggi. Ya. D potensialnya rendah, F potensialnya tinggi. Maka kesimpulan dari semua yang ada di sini, arus akan selalu mengalir dari potensial tinggi ke Potensial rendah. nah, ngono wae, rasa angel-angel. Ya, sehingga persamaan menjadi P sama dengan V per Q. Apa persamaannya? W per P sama dengan W sama dengan WQ. di listrik statis dulu sudah ada. Ya, ini tinggal mengulang kembali aja. Ya, beda nggak usah ngulang banyak-banyak. Nanti dibaca ulang. P W per Q. Beda potensinya adalah energi dibagi muatan listrik. Di kuat medan sudah ada. Bu Vinda belum bel toh? Oke. Anak-anak, dari rumus tadi, ini ada contoh soal. Tugas terstruktur kedua. Tolong kerjakan ini nanti di Japri saya. Oke? Halo? C. Oke, Bu. Oke. Ya, nanti ada 2 soal yang sudah kamu ikutin. Beda nggak usah jelasin rumusnya pakai tadi PW per Q. Pengukuran beda potensial menggunakan voltmeter. Sama bagiannya juga ya di sini. Tetapi pemangkasannya beda. Kalau tadi disusun secara seri, kalau voltmeter disusun secara paralel. Secara apa anak-anak? Paralel. Nek paralel itu di atasnya lampu ini masanya. Tadi kalau yang seri di depannya lampu, ini di atasnya, ya. Nyambung ya? Nyambung. Oke. Ya, muridnya pinter-pinter. Amin. Apa oi? Ke hukum Ohm. Ya. Ohm. Tadi Bida sudah perjelas untuk pemasangan alat ukur ini ampermeter secara seri, voltmeter secara paralel. Ketika Bida ngasih 1 baterai, maka diukur oleh alat ini tegangannya 1,2 volt, arusnya 0,2 ampere. Sekarang tak, Ya. Oke. Ya. Sekarang tak tambahi baterainya 2. Tuh, perhatikan. Anak kamu ya. Ajo tolong-tolong. Oke, baterainya 2 ya. Ketika baterai 2, tegangannya jadi 2,6, arusnya bertambah menjadi 0,4. Bida tambah lagi, baterainya 3. Tegangannya jadi 4 volt dan arusnya 0,54. Ya. Dari data tabel yang sudah tadi diperoleh, ya, jika beda potensinya diperbesar ini dari 1,2 menjadi 2,4
menjadi 4, 1 baterai, 2 baterai, 3 baterai, maka arus listriknya juga ikut besar, ya, menjadi 0,2, 0,4, 0,5. Ya, jadi kesimpulannya semakin bertambah tegangan, semakin besar kuat arus listriknya. Anak-anak, sudah bel, waktunya harus berganti dengan Miss Winda. Winda hari ini bisa menyampaikan sampai hukum O. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Tugas selanjutnya nanti dikerjakan. Soalnya tetap ditulis ya. Udah tulis, Bu. Nanti di kertas, dengarkan baik-baik. Soalnya ditulis di kertas. Setiap soal ditulis dulu, bawahnya jawabannya, itu ya. Diketahui tanya jawab. 2 soal itu ditulis berulang, kemudian nanti difoto, dikirimkan lewat WA Japri saja. Jelas? Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Ya, Jelas, Bu. semoga Jelas. pembelajaran hari ini ada manfaatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, oh ya, tugas mandirinya masih tetap kamu melanjutkan ini. Oke. Tugas mandiri masih tetap melanjutkan, saja sampai penuh. Nanti tidak usah pakai foto lagi karena insya Allah kita akan tatap muka. Maka mengumpulkannya nanti ketika masuk. Jelas? Jelas. Jelas, Bu. 2 soal aja. Dan mandirinya nggak